Lebar. Saya jatuh deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang kembali dalam video cara membudidayakan burung walet bersama saya Hartawan. Jadi pada video kali ini atau pada sesi ini kita akan menjawab pertanyaan teman-teman semua yang ada pada kolom komentar video-video sebelumnya. Dan semoga video ini bermanfaat, membantu teman-teman semua. Tapi sebelum itu, yang baru melihat channel ini jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya agar kita bisa terus update dan sharing ilmu tentang cara bagaimana budidaya burung walet yang baik dan benar. Oke teman-teman, pertanyaan pertama yang berkaitan dengan suara walet. Itu pertanyaan dari @diladila005ti. Pertanyaan, mau nanya bang, apakah boleh ganti suara inap dan bagaimana cara gantinya? Mengganti suara walet sah-sah saja ya teman-teman, baik suara itu suara inap, suara panggil maupun suara tarik. Apalagi suara yang digunakan tidak ada respon 1 sampai 3 atau 4 bulan. Malah suara walet tersebut, baik itu suara panggil, suara tarik maupun suara inap, haruslah wajib teman-teman ganti. Penting juga teman-teman harus memahami pola pergantian suara burung walet dalam gedung walet atau rumah burung walet. Banyak petani walet yang gagal memahami pola ini dan terpengaruh oleh keunggulan suara panggil atau suara inap tertentu. Kegagalan yang sering dijumpai para petani walet bermula dari ketidaksabaran pemilik dalam melihat perkembangan gedung walet miliknya, dan ini yang dialami banyak petani walet. Banyak yang mudah terpengaruh atau tergiur terkait dengan keunggulan suara panggil atau suara inap tertentu, bahkan sangat mudah mengeluarkan biaya yang sangat mahal untuk sekedar membeli suara walet tersebut. Hampir semua daerah penghasil sarang burung walet masih memiliki kebingungan akan peran penting suara dalam gedung walet. Maka pada video ini juga kami memberikan pemahaman tentang bagaimana sebetulnya untuk bersikap terhadap perkembangan adaptasi rumah burung walet. Perlu teman-teman ketahui bahwa jangka waktu adaptasi burung walet dengan suara itu memerlukan waktu antara 3 sampai 4 bulan terhitung dari gedung tersebut pertama dibangun ataupun setelah direhab. Kemudian akan dilakukan cek perkembangan burung walet di bulan keempat untuk mengetahui beberapa perkembangan seperti penyebaran titik kotoran, penyebaran titik inap, sarang walet polesan, dan sarang walet yang sudah jadi. Dalam masa adaptasi selama 3 sampai 4 bulan tersebut, penggunaan suara panggil, suara tarik, suara inap diharapkan agar tidak diganti-ganti karena akan mempengaruhi masa adaptasi anakan dan indukan walet yang baru menjelajahi gedung walet teman-teman semua. Bagaimana trik dan teknik mengganti suara walet? Trik dan teknik rolling atau mengganti suara walet baik suara panggil tadi maupun suara inap dilakukan jika gedung walet teman-teman tidak ada progres atau perkembangan dalam penyebaran titik inap tadi, suara sarang walet polesan, sarang walet jadi pada bulan keempat, sehingga perlu dilakukan adaptasi ulang dengan suara panggil atau suara inap yang baru, dan sangat dianjurkan untuk mengganti suara panggil dan suara inap tersebut. Namun jika ada progres perkembangan walaupun hanya 1 sampai 3 titik inap baru, maka dianjurkan untuk tetap memakai suara panggil dan suara inap sebelumnya. Akan tetapi apabila teman-teman merasa ada suara walet yang lebih bagus, bisa teman-teman menambahkan suara pada flashdisk yang digunakan tanpa membuang suara sebelumnya, sehingga dalam flashdisk tersebut terdapat 2 suara, dan ini sangat bagus sekali. Kebanyakan petani walet gagal memahami pola pergantian suara walet ini karena kurang memahami, sehingga hanya asal ada suara walet yang katanya bagus
maka suara tersebut langsung dicoba dan diganti berulang-ulang kali. Pertanyaan kedua dari Daul Hutauruk 1241, berapa suhu ruangan yang ideal untuk walet bang? Mungkin teman-teman yang baru mulai berkecimpung di dunia budidaya burung walet, atau yang sudah membuat, atau yang akan membuat rumah burung walet, masih ada yang kebingungan dan bertanya-tanya berapa suhu ruangan dan kelembaban yang ideal untuk rumah burung walet atau RBW. Idealnya untuk udara yang dianjurkan untuk rumah burung walet berkisar antara 26 sampai 28, atau ada yang bilang 26 sampai 29 derajat Celcius. Itu adalah ideal dari suhu rumah burung walet. Sedangkan kelembaban udara yang dianjurkan untuk rumah burung walet berkisar antara 70 sampai 90%. Apabila kelembaban yang ada terlalu rendah dapat menyebabkan sarang burung walet kering dan pecah-pecah. Sedangkan kelembaban yang terlalu tinggi dapat menyebabkan sarang menjadi basah atau benyek dan menimbulkan masalah kebersihan atau kesehatan. Perlu teman-teman ketahui bahwa gedung walet lembab itu adalah sebuah keharusan ya. Ini disebabkan sifat burung walet yang lebih suka mencari tempat yang lembab, bukan tempat yang kering. Jika tempat itu lembab, walet akan mudah mengeluarkan air liurnya pada saat membuat sarang. Jadi kondisi tempat yang lembab sangat berkaitan dengan perkembangan populasi burung walet di dalam RBW. Gedung walet yang dibangun dengan dinding bata tentu lebih mudah untuk memperoleh angka kelembaban yang tinggi dibandingkan dengan gedung walet yang terbuat dari papan atau dinding kalsibot. Pada sebuah gedung misalnya yang bertingkat hingga 4 lantai, angka kelembaban tidak akan sama. Misalnya pada lantai bawah angka kelembaban bisa sampai 90%, pada tingkat kedua angka kelembaban berkisar 85%, lantai 3 kelembaban 80%, dan lantai atas kelembaban 75%. Apakah dengan kondisi angka kelembaban yang berbeda itu burung walet mau menghuni dan semua lantai? Jawabannya, walet tetap mau bersarang di semua lantai, namun lantai dengan kelembaban yang paling tinggi yaitu pada lantai bawah, populasi walet akan lebih banyak pada gedung yang sudah padat populasi. Misalnya gedung itu sudah usia 5 tahun dan semua lantai padat sarangnya, maka sarang yang di lantai dengan kelembaban rendah pasti kualitasnya berbeda dengan lantai yang kelembabannya tinggi. Kesimpulannya, walet tetap mau pada kondisi kelembaban rendah, misalnya 75%, akan tapi kualitas sarangnya akan kurang bagus. Rendahnya kelembaban selain berakibat pada kualitas sarang, juga kadang menjadi problem lambatnya populasi walet di gedung tersebut. Ini terjadi pada gedung yang dindingnya dari kalsibot misalnya, di mana untuk mendapatkan angka kelembaban yang tinggi relatif sulit. Sebab panas ruangan itu akan menyerap butiran air di ruangan tersebut dan mempercepat hilangnya kelembaban. Ini lebih lagi akan menjadi problem serius jika musim kemarau. Kondisi alam yang kering akan membuat gedung walet yang semula kelembabannya rendah lebih berkurang lagi. Lalu apa dampaknya? Dampaknya tentu saja walet mudah akan mencari gedung yang kelembabannya bagus. Anak-anak walet akan melakukan migrasi dari gedung yang kelembabannya rendah tadi ke gedung yang kelembabannya tinggi. Itulah beberapa pertanyaan dari teman-teman semua. Mungkin ada teman-teman yang masih bingung dan ingin bertanya, silahkan komen di kolom komentar dan insya Allah nanti kita jawab di video sebelumnya. Terima kasih semua dan semoga video ini bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.